Halo semua, bertemu kembali dengan saya Denny Masilaban di mata kuliah Matematika Diskrit S1 Matematika FMIPA UI. Selanjutnya kombinasi. Kombinasi elemen dari suatu himpunan, kita sebut nanti namanya kombinasi R, adalah pemilihan R elemen dari himpunan tersebut tanpa memperhatikan urutan. Jadi urutan dari elemen-elemen yang kita pilih itu tidak diperhatikan. Kombinasi R adalah subset yang terdiri dari R elemen dari suatu himpunan. Karena tadi kita tidak memperhatikan urutan, jadi sebenarnya kalau kita mengambil R elemen dari N, kombinasi R elemen dari N elemen, maka sebenarnya kita adalah mencari subset yang terdiri dari R elemen dari himpunan tersebut. Kombinasi R dari himpunan dengan N elemen yang berbeda nanti kita sebut sebagai CRN. Jadi kita mengambil R unsur dari N unsur, itu C itu dari kata kombinasi. Sebagai contoh, berikan semua 3 kombinasi dari 1, 2, 3, 4. Jadi artinya kita mengambil 3 unsur yang berbeda di sini, tapi urutannya tidak diperhitungkan. Jadi kalau di permutasi tadi urutannya kita perhitungkan, di sini enggak. Jadi misalnya nanti kita mengambil 1, 2, 3, itu sama saja dengan 1, 3, 2 dan selanjutnya. Sehingga kalau kita mengambil semua kombinasi 3 dari ini, itu sama saja kita mengambil semua subset dengan 3 elemennya. Jadi subset pertama nanti bisa ini, subset kedua itu bisa 1, 2, 4, subset ketiga itu bisa 1, 3, 4, terus nanti subset berikutnya bisa 2, 3, 4 ya, dan urutan tidak diperhatikan. Jadi ini sebenarnya nanti sama saja dengan kita mengambil permutasi 3 dari 4, tapi akan kita bagi dengan 3 faktorial. Mengapa? Karena ketika kita mengambil 3 unsur, urutan mereka tidak penting. Gitu. Sehingga nanti ini akan sama dengan, kalau Anda hitung nanti Anda akan sama dengan ini. Ya. Sehingga secara umum kita peroleh teorema 2, kombinasi yang terbentuk jika N unsur yang berbeda, jika dari N unsur yang berbeda diambil R unsur dengan R-nya antara 0 sampai N, itu adalah ini kombinasi Rn itu sama dengan permutasi dari Rn dibagi R faktorial. Jadi tadi saya katakan itu permutasi R unsur dari N unsur, tapi kita bagi dengan R faktorial. Mengapa dibagi dengan R faktorial? R faktorial itu adalah banyak cara mengurutkan R unsur. Tadi karena urutannya tidak kita perhatikan, maka kita bagi dengan R unsur. Dan ini akan sama dengan nih. Ya. Karena yang ini adalah N faktorial dibagi N minus R faktorial dikali ini, R faktorial. Seperti ini. Contoh, berapa banyak cara memilih 5 kartu dari setumpukan kartu standar yang terdiri dari 52 kartu? Kemudian, berapa banyak cara memilih 47 kartu dari 52 kartu? Nah, pertama kita melihat cara memilih 5 kartu dari 52 kartu. Kita tidak memperhatikan urutannya, jadi hanya memilih 5. Berarti itu akan sama dengan kombinasi dari 5 dari 52. Dan ini nanti akan sama dengan 52 faktorial dibagi 52 dikurang 5 faktorial kali 5 faktorial ya. Tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa cara untuk memilih 47 kartu dari 52 kartu? Berarti itu sama dengan kombinasi dari 47 52. Itu sama dengan 52 faktorial dibagi 52 dikurang 47 faktorial, 47 faktorial. Kalau Anda lihat nanti di sini, kalau ini kita kurangkan 52 dikurang 5 itu sama dengan 47 ya.
dan ini nanti 5 faktorial. Atau kalau saya tulis di sini biar lebih terlihat, jadi ini nanti sama dengan 52 faktorial dibagi 47 faktorial kali 5 faktorial. Ini juga kalau saya tulis, ini sama dengan 52 faktorial. Ini kalau 52 dikurang 47 itu adalah 5 faktorial kali 47 faktorial. Anda lihat ini sama dengan ini. Gitu. Kenapa? Karena ini mengambil 5 dari 52 sama mengambil 47 dari 52. Anda lihat ini sama ya hasilnya. Seperti ini. Akibat jika N dan R bilangan bulat dan dengan R antara 0 dan N, maka kombinasi Rn mengambil R unsur dari N unsur itu akan sama dengan kombinasi dari N minus R N. Ya, ini sama. Contoh, berapa banyak cara memilih 5 pemain dari 10 anggota tim tenis untuk melakukan pertandingan tandang ke sekolah lain? Jadi kita mau mengambil 5 dari 10, berarti itu adalah kombinasi dari 5, 10. Ya, itu nanti sama dengan seperti tadi 10 faktorial bagi 10 dikurang 5 faktorial, 5 faktorial. Selanjutnya kita melihat kombinasi berulang. Kombinasi yang terbentuk jika dari N unsur yang berbeda diambil R unsur di mana unsur yang sama boleh digunakan. Jadi artinya kita mengambil R unsur, tapi unsur yang sama bisa digunakan ketika mengambil N unsur ini. Maka banyaknya kombinasi berulang nanti ini akan sama dengan H R N sama dengan kombinasi R dari N minus plus R minus 1. Jadi ini ketika kita bisa melakukan R unsur itu bisa digunakan secara berulang ya. Contoh, akan dipilih 4 orang dari antara 8 laki-laki dan 4 perempuan. Jadi ada 8 laki-laki, ada 4 perempuan, kita mau memilih 4 orang. Berapa banyak cara memilih jika tidak ada syarat? Kalau tidak ada syarat, berarti kita punya di sini 8 laki-laki, 4 perempuan, itu adalah 12, dan kita akan mengambil 4 dari mereka. Berarti itu adalah kombinasi 4 dari 12 ya. Itu. Kemudian 2 orang tertentu A dan B harus dipilih. Karena A dan B harus dipilih, jadi artinya kita akan memilih 2 dari 10 ya, karena yang 2 sudah pasti. Kemudian paling sedikit 1 orang adalah perempuan. Nah, karena paling sedikit 1 orang adalah perempuan, berarti ini sama saja kita memilih kalau memilih sembarang, kalau sembarang tadi kita adalah kombinasi 4 dari 12, tapi harus dikurang jika seluruhnya laki-laki ya. Karena tadi perkataannya harus ada minimal 1 orang perempuan. Jadi tidak boleh, ini kita mengambil sembarang. Tapi ketika kita mengambil sembarang di sini kan bisa semuanya laki-laki. Jadi kita harus mengurangi kemungkinan semuanya laki-laki. Karena tadi harus ada minimal 1 perempuan. Kalau semuanya laki-laki itu sama saja kita mengambil, ini laki-laki tadi ada 8 dan kita mau mengambil 4, berarti kombinasi 4 dari 8. Jadi seperti ini ya. Contoh, berapa banyak cara yang berbeda memilih 4 buah dari 1 mangkok yang berisi apel, jeruk, dan pir. Ini kita asumsikan apel, jeruk, dan pirnya ini berada dalam 1 mangkok dan jumlahnya banyak ya. Sehingga kalau seperti ini ada kemungkinannya pertama kita bisa mengambil semuanya satu jenis. Kalau satu jenis berarti ada seperti ini, bisa keempat-empatnya apel, bisa keempat-empatnya orange, jeruk, bisa keempat-empatnya pir ya. Terus kemudian bisa juga 3 kita mengambil dari 2 jenis ya. 2 jenis mana yang satu jenis 3, yang satu lagi 2. Jadi nanti itu ada kemungkinannya yang ini ya.
Ini. Terus bisa juga dua-dua. Jadi kita membuat dua jenis buah dan masing-masing diambil dua. Ini seperti yang ada di sini kemungkinannya. Dan bisa juga itu ya, keempat buah ini kita pilih terdiri dari 3 jenis. Bisa ada apelnya, ada jeruknya, ada pirnya. Dan karena kita mau milih 4 buah, berarti salah satu dari jeruk ini harus 2. Ya, jadi diperoleh seperti ini, yang paling bawah. Ini dan ini. Dan dari sini nanti kita peroleh jumlahnya adalah 15 ya, kalau kita hitung. Teorema, terdapat kombinasi R dari N plus R minus 1 atau sama dengan kombinasi N minus 1 dari N plus R minus 1. Kombinasi R dari himpunan N dengan elemen ketika pengulangan diizinkan. Jadi kita mengambil R dari himpunan dengan N elemen dan pengulangan diizinkan. Artinya unsur-unsur dalam N ini bisa diambil berulang. Contoh, misalkan toko kue memiliki 4 jenis kue yang berbeda. Berapa banyak cara berbeda memilih 6 kue? Nah, ada 4 jenis kue, tapi kita mau memilih 6 kue. Maka menurut ini nanti adalah kombinasi 6 dari 4 ditambah 6 dikurang 1 ya. Kemudian kombinasi 6 dari 9. 6 dari 9. Jadi Anda mengambil 6 kue dari 4 jenis kue yang ada. Ini masih teorema yang tadi. Kita akan mengambil contoh berikutnya. Jika X1, X2, X3 adalah bilangan bulat tidak negatif, berapa banyak solusi persamaan X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 11. Nah, kalau kita bisa melihat seperti ini sebenarnya kita bisa melihat sebagai ada objek, 3 objek X1, 3 jenis objek ya, objek X1, objek X2, objek X3. Terus nanti kita bisa mengambil objek X1 berapa banyak, X2 berapa banyak, X3 berapa banyak, supaya totalnya adalah 11. Ya, gitu. Sehingga kalau kita melihat ini sama saja kita mengambil kombinasi 11 dari 3, ini boleh berulang ya, jadi dalam kasus ini karena kita mengambil 11 dari 3 objek tiga jenis objek yang berbeda di sini. Jadi kombinasi 11 dari 3 ditambah 11 dikurang 1. Ya, seperti itu. Dan nanti Anda akan peroleh ini adalah kombinasi 11 dari berapa nih? 13 ya. Masih lanjutan dari contoh soal sebelumnya, jika X1, X2, X3 adalah bilangan bulat tidak negatif, berapa banyak solusi dari X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 11. Tapi sekarang kita beri syarat, jika X1 lebih besar sama dengan 1, X2 lebih besar sama dengan 2, dan X3 lebih besar sama dengan 3. Nah, tadi kita sudah lihat, ini seperti kita punya mengambil 3 objek ya, 3 jenis objek X1, objek X2, objek X3. Ini nanti kita mengambil dan nanti banyaknya total dari mereka semua itu adalah 11. Gitu. Nah, kemudian di sini diberi syarat X1 lebih besar sama dengan 1, X2 lebih besar sama dengan 2, X3 lebih besar sama dengan 3. Artinya kita harus mengambil X1 1, X2 2, dan X3 3. Ya. Dan sisanya itu boleh sembarang dari X1, X2, X3. Artinya di sini sudah ada yang pasti sebanyak 6. Jadi yang masih bisa kita ambil sembarang itu adalah 5. 11 dikurang 6 ya, 5. Sehingga ini nanti akan sama dengan kombinasi dari 5. Karena tinggal kita mengambil 5 dari ada berapa unsur, N-nya ada 3, ditambah 5 dikurang 1. Jadi kombinasi berulang ya. Jadi ini nanti sama dengan kombinasi mengambil 5 dari, kalau kita jumlahkan ini 7 ya. Seperti itu, nanti akan diperoleh jumlahnya adalah 21 seperti yang ada di sini. Gitu. Contoh selanjutnya, pada nomor telepon dengan 4 digit, tentukan banyak kejadian berikut. 4 angkanya
berderet semakin ke kanan semakin besar. Kedua, terdapat angka yang sama masing-masing 2 buah. Nah, ini Anda coba buat sendiri sebagai latihan. Di sini kita berikan rangkuman dari permutasi dan kombinasi. Jadi nanti ada tadi kita belajar ada namanya permutasi R, gitu ya. Apakah boleh berulang? Itu tidak bisa berulang ketika permutasi R. Dan nanti formulanya adalah seperti ini. Kemudian kalau kombinasi R itu juga tidak boleh berulang. Dan karena kombinasi tadi urutan, kalau permutasi itu urutan kita perhatikan, kombinasi urutan tidak diperhatikan, sehingga ini kita bagi dengan urutannya ya, sebanyak R faktorial, sehingga rumusnya adalah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah permutasi dengan urutan tidak berulang. Jadi maksudnya ini adalah tadi permutasi dengan urutan tidak diizinkan pengulangan, maka kita peroleh seperti ini. Sementara kombinasi tidak diizinkan pengulangan, itu adalah permutasi dikurang urutannya, dibagi dengan urutannya seperti ini. Kemudian kalau permutasi dengan diizinkan pengulangan, maka nanti kita peroleh seperti ini. Sementara kalau kombinasi dengan diizinkan pengulangan, nanti kita akan peroleh seperti ini. Ya, ini hanya ringkasan dari apa yang sudah kita pelajari tadi.